monitor. Mohon Masih. izin, Bu Harti, Pak Sutan, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengadaan barang jasa dalam penanganan darurat. Mudah-mudahan tidak sampai 30 menit ya, Pak Mastri ya. Siap. Lanjut, Mastri. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi bahwa, lanjut, Mastri, slide-nya Mastri. Ya, lanjut lagi, latar belakang. Ya, bahwa yang mendasar, ya oke. Bahwa yang mendasari penanganan darurat ini ada Perpres nomor 12, kemudian ada keputusan Kepala BNPB nomor 9A, kemudian nomor 13A, yang menyatakan bahwa penanganan COVID-19 ini harus dilakukan segera. Sehingga kemudian muncullah penjelasan atas peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 melalui SE 3 tahun 2020. Nah, di dalam SE tadi memang kemudian meringkas kira-kira begitu, meringkas terkait dengan apa yang ada di dalam Perlem 13 tahun 2018. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Bapak sekalian bahwa para pihak di dalam konteks penanganan darurat ini seperti di layar ada 4 atau 5 pihak begitu ya. Nah, di dalam layar ini tidak muncul peran pokja pemilihan begitu ya. Di sini langsung dari PA-KPA sampai kemudian APIP atau BPKP. Nah, memang dalam konteks kedaruratan maka peran pokja pemilihan atau peran UKPBJ ini tidak bersentuhan langsung tapi sifatnya mendukung dari kepada PA-KPA sampai kepada PPK begitu. Nah, para pihak di dalam konteks pengadaan darurat mulai dari PA-KPA tadi disampaikan oleh Pak Sutan mengenai perencanaannya bahwa dalam penanganan darurat harus dilakukan dengan cepat. Kenapa? Karena prinsip penanganan darurat itu ada 3 di sini yang perlu dikedepankan, yaitu harus efektif, kemudian harus transparan, dan yang ketiga harus akuntabel. Ini yang kemudian perlu kenapa PA-KPA segera mengkaji secara cepat apa saja kebutuhannya, apakah perlu APD, apakah perlu obat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, PA-KPA juga perlu melihat ke dalam kira-kira cukup tidak sumber dayanya. Cukup tersedia tidak untuk kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, setelah kemudian melihat kebutuhannya apa, kemudian kemampuan sumber dayanya seperti apa, maka kemudian PA-KPA menetapkan, ini dibutuhkan barang atau jasa untuk penanganan darurat yang kemudian ditetapkan oleh PA-KPA. Dan selanjutnya tugas PA-KPA adalah mengalokasikan anggaran. Nah, bagaimana cara mengalokasikannya? Ini bisa dilakukan simultan, begitu, tidak harus dialokasikan terlebih dahulu. Kemudian yang pihak kedua, ini ada PPK. PPK perannya apa dalam konteks penanganan darurat? Yaitu melakukan penunjukan kepada penyedia. Ya. Kemudian pada siapa penyedianya nanti akan kita jelaskan, siapa saja penyedia yang kemudian bisa dilakukan penunjukan. Dan kemudian menerbitkan surat pesanan ataupun SPMK. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, maka PPK bisa saja menyerahkan lapangan. Sekali lagi, ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang perlu penyerahan lapangan. Misalnya pekerjaan-pekerjaan konstruksi biasanya. Kemudian PPK juga perlu memonitor progres pekerjaannya. Dan yang terakhir, PPK kemudian juga meminta untuk dilakukan pembayaran manakala sudah dilakukan proses pemeriksaan bersama antara PPK dengan penyedia. Nah, pihak ketiga tentunya adalah pihak yang kemudian menyediakan barang atau jasa, kira-kira begitu ya. Nah, ini kemudian penyedia perannya apa? Perannya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat pesanan atau SPMK gitu ya. Mulai dari kualitas, kuantitas, waktu, tempat, dan sebagainya. Dan yang peran yang tidak kalah pentingnya di sini, karena dalam konteks kedaruratan seperti ini, yang paling tahu harga di lapangan itu berapa adalah penyedia saat ini. PPK, PA-KPA sangat kesulitan untuk
meminta atau mencari informasi terkait harga up to date dari masing-masing barang atau jasa di lapangan. Sehingga kemudian di sini penyedia yang kemudian kita minta untuk kemudian mempertanggungjawabkan kewajaran harga yang ditawarkan kepada PPK. Yang terakhir adalah peran dari inspektorat dan BPKP untuk kemudian melakukan pendampingan dari mulai proses awal ya sampai dengan proses pembayaran bahkan begitu. Dan kemudian juga melakukan pengawasan agar apa? Agar akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut Mas Trik. Lanjut lagi ya. Tahapan secara umumnya seperti apa, Bapak sekalian? Tahapan secara umumnya, kalau tadi para pihak yang terlibat adalah yang kami sampaikan tadi. Kemudian secara tahapan seperti apa? Tahapannya ada 4 tahapan di sini. Ada tahapan perencanaan, kemudian penunjukan penyedia, kemudian pelaksanaan pekerjaan, dan penyelesaian pembayaran. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa proses auditnya itu nanti setelah dilakukan pembayaran. Kenapa? Karena memang ini diminta untuk cepat mengatasi kedaulatannya. Jadi tidak berlama-lama diproses, kira-kira begitu ya. Tapi untuk menjaga akuntabilitas, maka perlu kemudian dilakukan proses audit oleh inspektorat ataupun oleh BPKP untuk menjaga dari mulai proses perencanaan sampai dengan pembayaran itu tidak ada yang dilanggar oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan, termasuk adanya misalnya terkait dengan pertanggungjawaban harganya apakah sudah standar pada saat itu apa tidak, sudah wajar pada saat itu apa tidak. Nah, dari mulai perencanaan tadi sudah saya sampaikan secara sekilas tadi kira-kira begitu. Lanjut Mas Tri. Nah, kemudian dari sisi perencanaan, Bapak sekalian bisa menentukan barang atau jasanya itu seluruh pekerjaan. Bisa jasa konsultansi, bisa konstruksi, bisa jasa lainnya, bisa barang. Gitu. Nah, memang pada saat ini yang sering kali diadakan itu sebagian besar adalah pengadaan barang. Tapi ada beberapa teman-teman di daerah ataupun di pusat itu yang kemudian ada pekerjaan konstruksinya. Misalnya kalau di Kementerian PU itu membangun rumah sakit darurat yang di Kepri sana. Atau teman-teman di rumah sakit, di Dinkes itu membangun tambahan ruang isolasi dan sebagainya. Nah kemudian kalau jasa konsultasi itu juga rata-rata terkait dengan pekerjaan konstruksi biasanya. Entah itu perencana ataupun pengawas gitu ya, itu terkait dengan jasa konsultansi. Nah kemudian terkait juga dengan barang, banyak sekali barang-barang yang kemudian diadakan dari mulai cairan pembersih sampai kemudian alat-alat untuk membantu pernapasan dan sebagainya luar biasa banyak. Yang pada saat ini barang-barang tersebut dibutuhkan oleh seluruh pihak, bukan hanya di Indonesia, tadi disampaikan Pak Kepala, bahkan seluruh dunia membutuhkan hal yang sama. Sehingga dinamika harga, dinamika volume di lapangan itu hitungannya sudah jam per jam, bukan lagi hari per hari. Jam ini ada, jam berikutnya sudah tidak ada. Jam ini harganya 10, jam kedua sudah harganya 15. Gitu. Nah kemudian jasa lainnya ada juga jasa lainnya kalau kemudian di rumah sakit misalnya perlu ada jasa laundry dan sebagainya gitu ya, jasa pencucian atau jasa sewa dan sebagainya itu juga bisa diidentifikasi untuk kebutuhan penanganan darurat tadi. Lanjut Mas. Nah kemudian setelah kemudian diidentifikasi kira-kira penyedia yang bagaimana yang kemudian bisa ditunjuk oleh PPK, kira-kira begitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini memang kemudian menurut informasi yang saya dapat sekarang banyak sekali penyedia-penyedia yang kemudian dalam tanda petik dadakan gitu ya. Penyedia-penyedia yang kemudian menyampaikan penawaran menghubungi PA, menghubungi KPA, menghubungi PPK bahwa mereka memiliki barang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PPK ataupun PAKPA tadi.
Nah, tapi kemudian kita juga perlu dalam tanda petik hati-hati ketika kemudian akan menunjuk penyedia tadi. Kalau tadi disampaikan Pak Kepala, ada beberapa daerah yang kemudian menanyakan kira-kira boleh tidak pembayarannya itu di depan. Nah, itu juga kita perlu hati-hati, penyedia yang bagaimana yang kemudian kita akan lakukan pola pembayaran seperti tadi. Nah, secara umum sekalian, bahwa kemudian penyedia-penyedia yang dapat kita ajak kerjasama untuk penanganan darurat ini, tentunya kita perlu memilah dan memilih penyedia-penyedia yang dalam tanda petik kredibel, kira-kira begitu ya, yang kita sedikit dapat kita percayai, kira-kira begitu. Nah, penyedia yang bagaimana kira-kira, yaitu antara lain adalah penyedia yang pernah bekerja sama dengan pemerintah. Ini kalau kemudian pernah bekerja sama, kemudian tidak pernah lalai atau tidak janji, itu yang kemudian kita prioritaskan, kira-kira begitu. Dan tentunya penyedia tadi yang akan kita ajak kerjasama adalah penyedia yang memiliki barang atau jasanya atau mampu melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah penyedia-penyedia yang ada di katalog elektronik. Nah, ini kan juga penyedia-penyedia yang secara kredibilitas sudah diakui karena mereka sudah melakukan pengadaan ataupun penyediaan barang atau jasa melalui katalog elektronik. Atau yang ketiga itu pelaku-pelaku usaha dengan rantai pasok terdekat, gitu kan. Misalnya prinsipal atau pabrikan atau distributor ataupun agen, gitu. Nah, banyak sekali yang kemudian beberapa teman-teman daerah itu yang kemudian menginginkan untuk melakukan kerjasama dengan pabrikan. Apakah boleh? Monggo saja kalau pabrikan tadi memang mampu untuk menyediakan kebutuhan kita. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah penyedia lain yang mampu, ya, yang penyedia yang sedang bekerja di lokasi terdekat atau pelaku usaha lokal. Nah, ini ada teman-teman dari Jawa Barat, misalnya atau Jawa Timur kemarin itu ingin kemudian membagikan atau apa pekerjaan kemarin itu ingin membagikan bahan makanan pokok kepada warga di setiap desa begitu. Mereka kemudian mencoba mencari penyedia-penyedia lokal yang di situ untuk kemudian diajak bekerja sama untuk memenuhi pekerjaan tadi. Nah, Bapak sekalian, bahwa kemudian lanjut Mas Tri. Nah, sebelumnya. Nah, setelah kemudian kita identifikasi kira-kira penyedianya siapa yang bisa menyediakan. Tentunya dalam kondisi yang serba cepat dan dinamis ini, pemilihan penyedianya tadi juga harus cepat, mencari informasi juga harus cepat, gitu, tidak berlama-lama, surat menyurat dan sebagainya. Karena mungkin sekarang harus hitungan jam gitu untuk segera menentukan apa yang harus diadakan, apa yang harus didistribusikan dan sebagainya. Nah, sebelumnya Mas Rik, lanjut ya ini. Nah, kemudian dalam tahapan persiapan pengadaannya, maka kemudian perlu diperhatikan beberapa hal begitu sekalian ya, bahwa yang pertama khusus untuk barang-barang atau jasa yang kemudian terkait dengan penanganan COVID, kemudian untuk dipergunakan oleh tenaga medis itu tetap kita sarankan untuk mengacu kepada standar teknis yang ditetapkan oleh instansi teknis. Nah, sekarang banyak yang membuat pekerjaan konstruksi misalnya untuk ruang isolasi. Nah, spesifikasi teknisnya tentunya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Teknis. Begitu juga dengan APD misalnya yang untuk tenaga medis, tentunya juga standar-standarnya juga perlu diperhatikan, harus standar yang sesuai dengan ketentuan instansi teknis. Nah, kemudian yang kedua, apakah ini perlu HPS gitu, kira-kira begitu untuk penanganan darurat. Dalam kondisi darurat ini,
karena penanganannya harus cepat, kemudian informasi harga juga sangat-sangat terbatas, maka kemudian HPS tidak diperlukan untuk penanganan darurat ini. Ya. Karena sekali lagi, pada saat kondisi sekarang, yang sangat memahami, sangat tahu informasi detail terkait dengan harga itu justru di penyedia. Jadi kita kadang-kadang mencari informasi sebagai BPK, harga ini berapa ya, harga APD berapa, itu sudah bergerak terus gitu ya. Nah itu kemudian untuk penanganan darurat ini tidak diperlukan adanya HPS. Nah kemudian apakah kemudian juga bisa diberikan uang muka kepada penyedia? Prinsipnya adalah bisa diberikan uang muka. Ya. Nah pertanyaannya yang sering muncul, apakah perlu ada jaminan uang muka gitu kan? Apakah perlu ada jaminan uang muka? Nah, pada prinsipnya itu diperlukan jaminan uang muka. Namun sekali lagi bahwa dalam kondisi yang serba tidak menentu sekarang ini juga kita perlu dalam tanda petik memahami kondisi di lapangan. Kalau memang tidak memungkinkan, sekali lagi ya, kalau kemudian tidak ada penyedia lain yang bisa menyediakan kebutuhan kita pada saat itu, ya, yang tanpa uang muka ataupun uang muka dengan jaminan, maka boleh saja penyedia-penyedia kita berikan uang muka tanpa jaminan. Tapi sekali lagi ini opsi terakhir. Dan semua itu sekali lagi tindakan ataupun perbuatan ataupun langkah yang dilakukan oleh PPK. Semua tadi pesannya Pak Kepala, Pak Sutan, mohon didokumentasikan. Kenapa kok kemudian memilih opsi untuk memberikan uang muka dengan tanpa jaminan misalnya? Sekali lagi ini opsi terakhir yang manakala barang atau jasa kita itu tidak harus tersedia, yang kemudian penyedianya hanya bisa yang dengan kondisi seperti tadi. Kemudian yang terakhir adalah juga cara pembayarannya bagaimana? Pada prinsipnya cara pembayarannya biasa saja, bisa dilakukan per termin, bisa dilakukan sekaligus ya. Di belakang gitu ya. Dalam banyak case itu kemudian COD kira-kira begitu ya. Tapi beberapa kasus memang ada beberapa yang kemudian meminta pembayarannya di muka. Sekali lagi ini juga opsi terakhir. Manakala kebutuhan barang atau jasa kita itu tidak bisa disediakan oleh pelaku-pelaku usaha lain dengan pembayaran yang biasa tadi. Kalau beberapa contoh misalnya kemarin di Jawa Timur itu akan melakukan kerjasama dengan salah satu pabrik APD. Gitu. Tapi pabrik tadi itu kemudian tidak mau pembayarannya dilakukan di belakang. Pembayarannya maunya dilakukan di muka dan semuanya. Gitu. Nah kalau dengan kondisi seperti itu dan opsi lain tidak ada, maka kemudian dengan kita melihat ya sekali lagi melihat mitigasi resikonya, kalau kemudian pabrik begitu, kalau kemudian lari kan kemungkinannya juga kecil begitu ya. Jadi yang seperti tadi kalau memang di lapangan membutuhkan itu maka boleh saja dilakukan, tapi dengan syarat tadi perlu dilakukan pendokumentasian kenapa pilihan itu dilakukan oleh PPK ataupun PA ataupun KPA kira-kira begitu. Lanjut Mas Tri. Nah, kemudian bagaimana cara pelaksanaan pekerjaannya? Kalau tadi persiapannya, bagaimana cara pelaksanaan pekerjaannya? Nah, di sini dari pertama setelah penunjukan penyedia, kemudian ada surat pesanan atau SPMK kira-kira begitu ya. Nah, memang di dalam SE 3 tahun 2020 ya di situ agak sedikit dibedakan kira-kira begitu ya. Kalau Bapak dan sekalian lihat di poin 6 poin berapa itu ya. Itu untuk pengadaan barang itu lebih simpel gitu ya. Tapi untuk pengadaan non barang itu kemudian ada tahapan agak sedikit ditambahkan atau agak sedikit berbeda dengan pengadaan barang. Poin 3. Nah, poin 3. Poin 3 ya di poin 3. Makasih Pak Sultan ya. Nah, untuk pengadaan barang, maka kemudian surat pesanan itu kemudian bisa dilakukan atau diberikan untuk sebagai
sebagai juga nanti kontraknya, kira-kira begitu. Jadi surat pesanan nanti yang dikeluarkan oleh PPK di awal itu juga sekaligus nanti bisa sebagai kontrak. Nah, kalau kemudian non barang, maka pada tahap awal setelah dilakukan penunjukan, maka kemudian keluarlah SPMK, kira-kira begitu. Nah, setelah SPMK yang di situ atau surat pesanan atau SPMK yang di situ berisi apa itu para pihaknya siapa, jenis barang atau jasanya apa, volumenya berapa, lokasi penyerahannya di mana, spesifikasinya bagaimana, dan kemudian kemungkinan juga bisa termasuk perkiraan harganya berapa saat itu. Nah, setelah kemudian dikeluarkan surat pesanan atau SPMK, maka kemudian penyedia melakukan proses pelaksanaan pekerjaan. Nah, pada saat bersamaan, maka penyedia kita minta untuk mempersiapkan data-data dukung terkait dengan kewajaran harganya. Jadi yang lebih kita tekankan untuk pelaksanaan pembuktian adalah kepada penyedianya. Jadi penyedia kita minta untuk mempersiapkan ya data-data dukung terkait dengan kewajaran harganya. Nah, terkait dengan tadi disampaikan Pak Kepala, perlu ada klausul dalam kontrak atau dalam surat pesanan bahwa penyedia nanti yang akan mempertanggungjawabkan harga wajarnya, maka ada dua versi di lapangan begitu ya. Teman-teman ada yang di daerah atau di pusat ada yang penyedia diminta untuk membuat surat pernyataan, atau ada juga yang kemudian dalam surat pesanan atau dalam SPMK atau dalam kontraknya dimunculkan klausul bahwa dalam hal nanti berdasarkan audit dari inspektorat ataupun BPKP terjadi kemahalan harga, maka penyedia wajib mengembalikan dan sebagainya. Nah, ada dua versi. Apakah dua-duanya bisa? Monggo saja, pilih yang mana yang paling mudah saja. Nah, kemudian yang keempat adalah setelah selesai pekerjaan, maka kemudian dilakukan proses perhitungan bersama ya, antara PPK dan penyedia. Nah, ini untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi memang kemarin ada dari teman Jawa Timur yang agak kerepotan begitu ketika kemudian akan memeriksa ketika sudah 100% gitu ya terkait dengan pembangunan ruang isolasi. Ternyata pada saat akan dilakukan pengecekan 100%, maka ruangan itu sudah keburu dipakai oleh si rumah sakit. Sehingga tidak serah terima yang dipantau oleh si PPK itu baru sampai kepada 95%. Nah, yang 100 ini karena kondisi darurat sudah dipakai oleh si rumah sakit. Nah, pihak rumah sakit itu menginformasikan bahwa kalau akan memeriksa ke situ harus pakai macam-macam gitu ya, APD, protokolnya COVID-19 harus dipenuhi secara ketat dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Cara mengatasi itu kalau ada data-data pemeriksaan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, itu juga bisa dipergunakan sebagai dasar untuk memeriksa apakah pekerjaan tadi sudah 100% apa tidak. Untuk kondisi seperti tadi ya, kalau kondisi yang normal seharusnya kan pekerjaan selesai dulu 100% dicek kembali begitu ya. Nah, kemudian nyatakan itu selesai 100%. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu yang seperti teman-teman Jawa Timur kemarin temukan, memang kondisinya tidak ideal sama sekali. Sehingga data-data dukung untuk melakukan pengecekan di lapangan tadi bisa saja dari data-data terkait dengan laporan harian, mingguan, ataupun data-data rekaman yang ada di ruangan itu misalnya, CCTV misalnya. Nah, kemudian ketika kemudian ada setelah perhitungan ada perbedaan ketika dikeluarkan surat pesanan untuk barang misalnya, maka kemudian ini bisa disesuaikan SP tadi. Ya. Nah, kemudian setelah itu untuk
pekerjaan non barang, maka kemudian ada namanya pembuatan kontrak, kira-kira begitu ya. Jadi ini agak beda memang kalau kita lihat di SE LKPP. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan non barang, setelah dilakukan pemeriksaan bersama, maka kemudian ditandatanganilah kontrak antara PPK dan penyedia. Namun untuk kemudian untuk barang, maka cukup surat pesanan yang ditandatangani di awal itu sebagai dasar untuk melakukan proses pembayaran. Dan jika ada perubahan-perubahan, misalnya tadinya pesannya 100, ternyata datangnya hanya 90 gitu misalnya gitu. Atau memang butuhnya 90 begitu, maka kemudian dilakukan penyesuaian dengan mengadendum surat pesanan tadi. Nah, lanjut, Mas Tri. Nah, kemudian terkait dengan peran dari inspektorat dan kemudian APIP, gitu ya. Ini sebelumnya kayak ada yang kelewatan, Mas Tri, yang di kewajaran harga tadi. Sebelumnya, Mas Tri. Sebelumnya lagi. Terus, ya ini. Ini kewajaran harga. Ya. Nah, kemudian kalau kemudian tadi penyedia menanyakan kira-kira apa saja data-data yang bisa menjadi pendukung untuk kewajaran harga, gitu, begitu. Karena dalam kondisi sekarang yang tahu harga adalah penyedia, maka bisa saja bukti-bukti kalau kemudian dia agen atau non agen, gitu kan, atau penyedia yang membeli ke distributor, maka bisa saja bukti pembelian kepada pabrik atau distributor itu menjadi salah satu data dukung dari pelaku usaha tadi yang kemudian untuk membuktikan kewajaran harganya. Atau kontrak-kontrak sejenis yang kemudian dilakukan pada saat itu. Kan banyak penyedia yang sudah misalkan penyedia APD, mereka pernah menjual pada saat itu ke rumah sakit mana gitu. Nah, data itu yang kemudian bisa juga sebagai data pendukung untuk menyampaikan kepada APIP ketika nanti diaudit. Nah, kemudian dokumen lainnya yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Bisa saja dokumen-dokumen lain itu misalnya adalah analisa pembentuk harganya misalnya. Jadi material berapa, pembelian berapa, ongkos kirim berapa, kemudian upah berapa dan sebagainya. Atau kemudian harga-harga yang kemudian sudah dipublikasikan secara luas. Kalau harganya kemudian sudah dipublikasikan, harganya sudah bisa dipertanggungjawabkan, begitu, maka itu juga bisa di screenshot atau bisa diambil untuk bisa menjadi data dukung ketika dilakukan proses audit nanti. Nah, ini yang yang perlu bisa dipersiapkan oleh penyedia ketika proses pengadaan darurat ini. Lanjut, Mas Tri, ke pengawasannya. Nah, sekalian bahwa peran inspektorat mudah-mudahan ada di sini juga ya, inspektorat mudah-mudahan ada yang ikut begitu. Peran inspektorat ataupun BPKP dalam konteks menjaga akuntabilitas di sini itu sangat-sangat diperlukan. Untuk apa tujuannya? Itu adalah kalau kemudian kita lihat dalam paragraf 13 bahwa perlu pengawasan, yaitu untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Sehingga kemudian pengawasan ataupun pendampingan dari APIP ini sangat diperlukan, baik dari mulai proses perencanaan sampai dengan proses pembayaran. Nah, tapi pesan saya jangan sampai juga nanti peran APIP justru memperlama gitu ya. Ini karena prinsip dari penanganan darurat ini harus segera. Dan yang paling utama Bapak sekalian bahwa segala upaya, segala tindakan, segala perbuatan untuk mencari tahu, untuk melakukan pengadaan ini, mohon untuk kemudian didokumentasikan dengan tertib. Jangan sampai tadi pesannya Pak Sultan karena malas, kemudian justru tidak terdokumentasikan. Kalau kemarin Bapak sekalian bahwa kita mencoba berdiskusi dengan teman-teman BPKP ya untuk proses audit kewajaran harga, dipesankan oleh beliau bahwa yang paling penting proses untuk
melakukan pengadaan itu sudah clear begitu ya. Tidak ada konflik kepentingan, tidak ada kalau tadi pesan Pak Kepala niat jahat untuk memperkaya diri atau orang lain. Itu bisa menjamin kita bahwa tidak ada permasalahan di kemudian hari. Saya kira itu Mas Tri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Bapak Ibu KPA, mungkin sedikit saya highlight. Biasanya yang selalu menjadi pertanyaan terkait dengan COVID ini adalah tentang harga wajar tadi. Jadi Bapak Ibu, karena tadi di pengantarnya Pak Kepala tadi juga sudah menyampaikan begitu ya, kondisinya scarcity. Ini basic ekonomi banget. Kalau barangnya kurang pasti harganya naik. Lalu apa ukuran kewajaran? Tadi sudah